شكرا لاجئ بدلي على كيس الطحين. نشكر لاجئ بدلي على كيس الطحين وبارك الله فيكم. نشكر لاجئ بدلي على ربطة الخبز. بشكر لاجئ بدلي على ربطة الخبز وبارك الله فيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat hebat laju peduli, kita sudah menjelang hari Ramadan ya, sudah hampir bisa dikatakan hitungan jam lagi. Insya Allah kita akan sampai pada Ramadan 1444. Dan Laju Peduli dalam hal ini akan menyampaikan kajian spesial Tahrib Ramadan dengan tema Meraih Sukses Ramadan bersama Kiai Dr. Lutfi Zulkarnain MESY selaku pembina Yayasan Laju Peduli. Terima kasih banyak kepada sahabat yang bergabung ya, ada Ustadz Ade Salamun, ada Mas Anggi, Mas Dodi, Kak Elsa, Kak Ika, Kak Lia, ada Ustadz kita sudah bergabung, Masya Allah, Tabarakallah, Ustadz Lutfi Zulkarnain, ada Mas Jundi, ada Kak Syahrir, Mas Tanu, Mas Tikaf ya, Kak Yulian, Kak Yunida, Mas Musli, dan sahabat-sahabat Laju Peduli lainnya yang dimanapun berada. Baik, karena Ustadz Lutfi sudah bergabung, untuk itu ya mari kita sapa ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Lutfi Zulkarnain. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, kangen banget nih, udah lama kita nggak bertemu ya, secara offline Ustadz ya. Tapi alhamdulillah masih Allah izinkan nih bertemu secara online dan lewat kajian online ini semoga juga tidak mengurangi keberkahan ya pada kesempatan kajian pada malam hari ini. Dan Ustadz, tema pada kali ini keren banget, yaitu meraih sukses Ramadan. Untuk itu Ustadz, kita penasaran nih, kira-kira apa sih indikator seseorang itu dikatakan sukses di bulan Ramadan ini? Silakan Ustadz, kami sudah nggak sabar. Baik, terima kasih Bang Hanzah. Sahabat Laju Peduli, sahabat hebat Laju Peduli, rahimakumullah. Wabil khusus orang tua kita di sini ada Ustadz Haji Ade Salamun, ya, para penggiat dakwah, dan tentunya orang-orang yang ingin sekali ya menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hubdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diperkenankan walaupun dalam kondisi online, insyaallah tidak mengurangi ya itikat baik kita untuk thalabul ilmi, sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan bekal di penghujung Sya'ban ini bisa membawa kita pada satu kesuksesan yang nyata ya di bulan Ramadan ini. Maka tema yang diambil dan diangkat pada malam hari ini yaitu meraih kesuksesan Ramadan. Maka hal ini tentunya menjadi milik setiap kita ketika kita memang ingin meraihnya. Maka untuk bisa mendapatkan raihan kesuksesan Ramadan, ada beberapa hal yang sebelumnya ingin disampaikan. Kenapa ya? Kenapa kok kita ingin sukses di bulan Ramadan? Ya, jadi harus ada dasar filosofisnya dulu ya, sehingga kita merasa Ramadan ini sesuatu yang harus kita raih. Itu yang penting dulu. Jadi kesadaran, menumbuhkan kesadaran untuk meraih kesuksesan Ramadan harus ada batu loncatannya. Ini yang di awal ini Anda ingin sampaikan kepada antum semua ya, sebagai tazkirah buat Anda pribadi, bahwa ada momentum sejarah yang disampaikan Allah kepada kita semua melatar belakangi dari terjadinya syariat puasa. Jadi kalau kita lihat ya, ada 13 tahun Rasulullah
membersamai para sahabat dalam rangka menyiarkan agama Islam saat di Mekah. Kemudian ada 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Tahun pertama Rasulullah di Madinah, tantangan yang paling dirasakan adalah ketika itu ibadahnya Rasulullah bersama para sahabat selalu diejek oleh orang Yahudi yang notabene memang mereka banyak tinggal di Madinah, yaitu kiblatnya kita hampir sama dengan kiblatnya mereka, yaitu ke Baitul Maqdis Al-Aqsa di Palestina. Di tahun itu Rasulullah ya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tahun pertama Hijrah ya Rasulullah ya diminta ya, kalau yang pernah pergi umroh insyaallah pasti pernah hadir ya sholat di Masjid Qiblatain. Di masjid itulah ya Allah memberikan perintah kepada Rasul dan para sahabat ketika itu untuk memalingkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu tahun pertama. Tantangan di tahun kedua, ini yang menjadi dasar filosofi kenapa Ramadan ini menjadi sesuatu yang amat sangat dirindukan oleh Rasul dan para sahabat ketika itu. Dan insya Allah kita juga termasuk orang-orang yang rindu dengan Ramadan pada tahun ini. Di tahun kedua, tantangan dakwah Rasulullah bersama para sahabat adalah bahwa ketika kebiasaan puasa ini dilakukan oleh umat Yahudi di hari ke-10 ya, yang biasa kita kenal hari Asyura di bulan Muharram, ya mereka selalu melakukan puasa itu karena di hari tersebut diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, Rasul bilang bahwa kita lebih berhak daripada umatnya Nabi Musa. Namun demikian ya, sindiran, hinaan ya orang-orang Yahudi akan ibadah yang hampir sama dengan apa yang mereka lakukan. Disitulah Rasul bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya Allah kabulkan, bukan hanya 1 hari saja ya syariat Ramadan ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Hari ini kita salah satu dari bagian umat Nabi Muhammad, tapi 1 bulan penuh. Disitulah kita bisa melihat, dan ini diturunkan di tahun kedua Hijrah pada tanggal 10 Sya'ban. Maka perintah puasa Ramadan itu betul-betul ditunggu oleh para sahabat ya, oleh Rasul dan para sahabat untuk membuktikan bahwa Allah memberikan keistimewaan lewat ajaran, lewat syariat saum Ramadan ini bagi umat Islam. Disitulah umat Islam merasa bahwa apa yang hari ini menjadi masalah akhirnya Allah berikan solusinya, dan Ramadan ini menjadi jawaban bahwa keutamaan umat-umat yang sudah pernah Allah berikan syariatnya ada dan dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Maka pentingnya Ramadan ya bagi umat Islam itu sesungguhnya membuktikan bahwa kita adalah umat terbaik. Dan disinilah Ramadan ini menjadi sesuatu yang ditunggu. Itu dalam sisi sejarah. Dalam sisi yang lainnya, yang barangkali perlu disampaikan bahwa dalam panggilan, nah ini juga penting untuk disampaikan, dalam panggilan-panggilan ya, ayat terkait dengan ayat puasa Ramadan, ya surat Al-Baqarah ayat 183, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah ini juga menjadi dasar pijakan para mufasir yang mengatakan bahwa kata ya dalam bahasa Arab itu panggilan yang artinya nidaun qorib, nidaun mutawasid, nidaun ba'id. Jadi panggilan kata-kata ya itu memanggil orang yang dekat, orang yang di tengah maupun orang yang jauh. Maka kita bisa saksikan di bulan Ramadan selalu saja diramaikan oleh orang-orang yang barangkali belum pernah ke masjid ketika bulan Ramadan umumnya datang ke masjid. Imma dia sholat tarawih atau sholat-sholat yang lain. Ini membuktikan bahwa panggilan ya tadi betul-betul Allah panggil kepada orang-orang yang sudah merasa dekat dengan Allah atau merasa di pertengahan ataupun merasa jauh. Nah panggilan inilah yang mengarah kepada panggilan keimanan setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu. Maka panggilan keimanan ini pun menjadikan satu rangkaian ya, agar kita juga bisa meraih kesuksesan Ramadan. Nah di situ menjadi dasar secara histori terkait dengan Ramadan. Maka kenapa ada bulan Ramadan? Bisa kita simpulkan bahwa Ramadan ini hadir sebagai solusi bagi orang-orang yang beriman. 11 bulan kita berinteraksi dengan segala macam aktivitas duniawi maupun ukhrawi. 1 bulan lamanya Allah persiapkan kita semua
untuk masuk kepada bulan yang Allah muliakan, yang Allah berikan ganjaran, yang Allah berikan berbagai macam kenikmatan, pahala ya, pahala kepada umat Nabi Muhammad hari ini. Maka Ramadan hadir sebagai solusi bagi orang-orang yang beriman. Tentunya ya ini akan menjadi salah satu indikasi agar kita bisa memaksimalkan Ramadan itu sendiri. Yang kedua ya, kenapa harus ada Ramadan? Karena Ramadan ini ya dibutuhkan oleh jiwa-jiwa manusia yang dalam perjalanan kesehariannya di dalam perjalanan 11 bulan menemukan titik-titik kelemahannya. Nah, di sini Ramadan punya fungsi untuk membangkitkan kembali. Ya, maka meraih kesuksesan Ramadan ini juga menjadi penting agar kelemahan-kelemahan jiwa kita saat menjalani 11 bulan sebelum bulan Ramadan kita bisa sempurna. Keimanan manusia umumnya fluktuatif. Al-imanu terkadang yazid, ya al-imanu yazid wa yanqus. Terkadang iman bisa bertambah karena ketaatan kita kepada Allah, wa yanqus karena kemaksiatan kita kepada Allah. Maka fluktuasi keimanan butuh stabilitas yang Allah berikan dalam waktu kurun 1 bulan lamanya. Diharapkan keimanan kita bisa kembali lagi kokoh. Diharapkan keimanan kita bisa lebih stabil lagi untuk bisa menghadapi 11 bulan selanjutnya. Nah, dalam bulan Ramadan pula kita terasa ya bahwa ada satu kekuatan iman dan kekuatan ruhiyah spiritual yang sering kali ya kita rasakan tergerogoti dengan permasalahan-permasalahan problematika hidup kita yang semakin hari semakin berat. Dan itulah yang kita harapkan di bulan Ramadan ini, hal-hal yang kita jadikan ya problematika itu bisa kita urai kembali menjadi sebuah kekuatan buat kita, sehingga hadirnya bulan Ramadan bisa kita tata ulang dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sudah kita niatkan. Maka seiring dengan tema meraih kesuksesan Ramadan, ada 7 kiat yang insya Allah saya akan sampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa meraih kesuksesan Ramadan tersebut. Yang pertama adalah berbahagia ya dengan hadirnya Ramadan. Ini menjadi satu indikator keimanan. Man fariha bidukhuli Ramadan ya haramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa ada rasa bahagia sebagai cerminan keimanan yang barangkali masih kuat, sedang menengah bahkan mulai melemah, dan ada rasa bahagia itu yang bisa kita tampakkan dengan kehadiran Ramadan, Rasulullah katakan haramallahu jasadahu anin niran. Maka Allah haramkan jasadnya dari panasnya api neraka. Atau dalam ayat yang lain juga disampaikan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma tajma'un. Dikatakan dalam surat Yunus ayat 58, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka kegembiraan kita dengan hadirnya Ramadan itulah termasuk karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita miliki agar kesuksesan Ramadan ini di awal-awal menjelang Ramadan ini dengan rasa kegembiraan yang kita miliki itu menjadi indikator keimanan kita yang masih tetap menyala. Mudah-mudahan bisa kita sempurnakan dalam perjalanan Ramadan kita di sini. Yang kedua yang menjadi kiat dalam kita meraih kesuksesan adalah menyiapkan dengan baik. Ada persiapan-persiapan baik dari sisi hati, akal maupun fisik. Jadi kesiapan ini bukan hanya kesiapan bagaimana berbuka dan sahur, ternyata menyiapkan dengan baik itu dalam sisi hati, ya, ruhiyah kita, akal kita, akhlak kita maupun jasad kita. Dengan apa persiapan hati itu? Tentunya dengan meningkatkan intensitas dan kualitas ibadah kita. Harus ada tuh, harus sudah mulai kita pikirkan. Maka menyiapkan dengan baik tentunya ini juga bisa kita siapkan berbagai macam hal-hal yang bisa menaikkan kualitas ibadah kita. Karena biasanya di bulan Ramadan banyak sekali kesempatan kita untuk taqarrub ilallah. Yang kedua, bagaimana persiapan akal? Nah, ini perlu dilakukan dengan bagaimana kita bisa mendalami fikih siam. Pengetahuan-pengetahuan seputar aturan syariat, seputar puasa, pelan-pelan kita baca, ya. Pelan-pelan kita download dan kemudian kita pahami dengan baik. Banyak kajian yang disampaikan nanti oleh para asatidz, para ulama di masjid, di mushola maupun di aktivitas yang lainnya, dan itu mudah-mudahan menjadi persiapan akal kita sehingga akal kita diisi
oleh suasana bagaimana pengetahuan seputar aturan-aturan syariat terkait dengan ibadah puasa. Dan persiapan fisik ya ini juga menjadi sarana yang amat diperlukan sehingga fisik kita tetap fit ya, sehat sehingga mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat juga Allah juga mengingatkan kepada kita semua watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka 3 hal tadi, hati, akal, fisik ya kita siapkan dengan baik seiring dengan surat Al-Baqarah ayat 190 tadi, berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini menjadi sarana buat kita untuk menjemput ketakwaan. Ya di akhir ayat 183 Allah sampaikan ada la'allakum tattaqun, bahwa panggilan yang sedang kita datangi ini adalah panggilan menuju pada predikat ketakwaan yang insya Allah ya di akhir Ramadan sama-sama akan kita dapatkan predikat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya, yang selain bahagia, kemudian ada kesiapan ya, yang kita siapkan dengan baik secara hati, akal maupun fisik. Yang ketiga adalah kita sudah mulai merencanakan peningkatan prestasi ibadah kita. Ya, biasanya sedekah ya, sedekah di Laju Peduli yang sudah mulai rutin ya. Misalnya biasanya nyari hari Jumat, sekarang kalau bisa seluruh Ramadan ya kita persiapkan untuk bisa memberikan sedekah terbaik kita ya. Ya barangkali Laju Peduli ya bisa menjadi pilihan ya. Karena alhamdulillah banyak aktivitas dan kegiatan program yang sudah kita jalankan dan ini juga bisa menjadi sarana kebaikan yang insya Allah betul-betul bisa dirasakan oleh umat-umat yang memang membutuhkan. Maka merencanakan peningkatan prestasi ibadah ini dibarengi dengan tekad kuat untuk menjadikan Ramadan ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Ya, itikat baik ini, ya itikat peningkatan prestasi ibadah dalam berbagai macam sisinya, ini harus ada persiapan yang sudah kita niatkan. Artinya ada kemantapan. Jadi sekali lagi jangan sampai Ramadan ini cuma dalam frame makan minum saja. Tapi harus ada peningkatan ibadah di luar aktivitas mubah ya yang harus kita lakukan. Kalaupun memakan itu adalah hal yang mubah, maka dalam bulan puasa memberikan makan orang yang berpuasa itu menjadi pahala. Hal yang mubah ya akan menjadi pahala ketika kita niatkan menjadi sebuah rangkaian. Maka merencanakan peningkatan ibadah ini harus ada menjadi kiat yang ketiga yang harus kita miliki karena dia insya Allah ya akan menjadi sebuah perjalanan yang sudah kita rencanakan. Seiring dengan itu juga kita siapkan daftar menu ya. Daftar menu bukan menu makanan tapi menu ibadah ya. Kita cari taraweh, tempat-tempat taraweh yang kita menemukan kenyamanan di sana ya. Kemudian kesempatan kita untuk merancang tilawah Quran kita. Semoga di Ramadan ini kita bisa lebih dari 1 kali khatam ya. Kemudian kita memberikan puasa ya iftar saim tadi ya, bukan hanya puasa, barangkali iftar sahur juga menjadi sebuah fokus atau concern kita ya. Ya insya Allah Laju Peduli juga menyiapkan kesempatan ini menyalurkan di waktu-waktu yang memang amat sangat baik untuk bisa kita berikan dan juga peningkatan kualitas zakat ya. Zakat infak sedekah insya Allah di Laju Peduli juga sudah ada ya unit pengumpul zakat sehingga semua kesempatan kebaikan bisa kita rencanakan dan kita berikan kepada lembaga yang insya Allah sudah dapat izin ya sekaligus bisa dipertanggungjawabkan aktivitasnya. Soimin soimat yang insya Allah kita akan sampai pada waktunya. Maka ya, di poin kiat yang keempat yang akan menjadi sarana kita meraih kesuksesan yang insya Allah ini juga menjadi poin yang cukup penting ya untuk kita lakukan dan ini adalah ibadah ya, ibadah yang sifatnya ibadah batin kita gitu. Bagaimana kita bisa melaksanakan puasa, ibadah puasa dengan amaliyah yang tadi sudah disebutkan itu dengan hati yang ikhlas ya. Dengan hati yang ikhlas dan keikhlasan inilah yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah sehingga apapun ya yang kita mau ketika Allah meridhoi insya Allah akan Allah kabulkan. Ya karena keikhlasan ini menjadi ruhul ibadah ya. Al-ikhlasu ruhul ibadah. Poin yang keempat yang melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai macam tantangannya, targetnya bukan hanya target
duniawi saja, tapi kita lebih luaskan lagi target ukhrawi. Banyak kebaikan yang sudah kita rencanakan dengan amalia-amalia yang sudah kita persiapkan menu-menu amalianya. Maka ikhlas menjadi kiat yang keempat ya, yang harus ada dalam hati kita masing-masing. Dan ini tidak bisa dianggap main-main. Bagaimana kita bisa menjaga keikhlasan? Maka salah satu caranya adalah pastikan setiap aktivitas ibadah puasa dan amaliah Ramadan lainnya kita niatkan mengharap wajah Allah semata. Barangkali ada rasa terpaksa, enggak apa-apa. Barangkali masih terasa berat, lanjutkan. Yang penting pastikan yang kita niatkan mengharap wajah Allah limardotillah, untuk mencari ridho Allah semata. Itu yang harus dipastikan. Itulah value dalam keikhlasan yang harus ada dalam kiat keempat kita, sehingga kita bisa meraih kesuksesan di bulan Ramadan ini. Ikhwan wa akhwat fillah ya, itu poin keempat ya yang saya rasakan ini ibadah ruhiyah kita ya. Maka ini hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya sekali lagi ya, ini menjadi cukup penting ya kiat keempat ini, sehingga pelan-pelan kita bisa meniatkan dan jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah niat. Maka pastikan ikhlas itu maknanya kita ya, walaupun kita paksakan tapi tetap ya wajah Allah, ridha Allah itu menjadi niat yang ada dalam hati kita. Ya walaupun masih terpaksa, nggak apa-apa. Ya ini bagian dari pembelajaran bersama kita. Karena kalau tidak begitu, pasti ya setan akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang membangkitkan nafsu syahwat, juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memaksa diri kita untuk menuju kepada wajah Allah itu menjadi mujahadah atau perjuangan kita semua. Itu poin keempat. Poin yang kelima, ini baru ya. Poin yang kelima adalah mujahadah. Ada kesungguhan atau ada upaya yang keras ya, yang kita niatkan ya, dengan apa yang sama-sama kita rasakan. Insya Allah kita bukan orang yang pertama baru ketemu Ramadan gitu ya. Insya Allah kita sudah menjadikan Ramadan sebagai aktivitas ruhiyah kita yang kita perbaiki. Walaupun hari ini kita berharap ya Ramadan di 1444 Hijriah ini kita pengen menjadikan Ramadan terbaik buat kita semua. Maka kita harus lebih siap lagi, kita harus lebih konsen lagi, kita harus lebih fokus lagi, kita harus lebih ikhlas lagi, dan yang poin yang kelima adalah kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, kalaupun ada target-target Ramadan kemarin yang belum berhasil, di Ramadan ini jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalaupun ada target-target Ramadan yang sudah baik di tahun yang lalu, pastikan hari di Ramadan ini bisa jadi Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena kita tidak tahu apakah kita akan ketemu di Ramadan tahun yang akan datang. Maka mujahadah atau bersungguh-sungguh ini adalah dengan cara bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan sebagai syahrul taubah. Ya, bulan taubat buat kita semua. Setelah 11 bulan barangkali ada hari-hari atau bulan-bulan yang kita jauh dari Allah. Atau kita masih belum menjadi hamba yang yang senantiasa taat kepada Allah. Nah hari ini mari sama-sama kita jadikan Ramadan ini dengan mujahadah, kesungguhan yang kita miliki, menjadikan Ramadan sebagai syahrul taubah, bulan taubat. Selanjutnya kita juga harus menjadikan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah. Ya, bagaimana Ramadan bisa mendidik kita. Kalau puasa Ramadan itu ada rasa lapar dan dahaga kita rasakan, berarti ini juga dirasakan oleh orang-orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah dalam kenikmatan, namun Allah berikan ujian dalam kelaparan. Mereka pun merasakan hal yang sama. Namun mereka merasakan Ramadan di selain bulan Ramadan mereka juga rasakan. Maka dengan syahrul tarbiyah tadi, maka pendidikan puasa tadi menjadikan kita lebih peduli ya, lebih peduli kepada orang-orang yang lemah secara ekonomi, dan Ramadan ini menjadikan bukti bahwa kita juga ingin berpihak dan ingin berkontribusi kepada mereka lewat jalan-jalan yang kita juga meniatkan ini bisa menjadi sarana tarbiyah, mendidik kita agar lebih peduli kepada orang-orang yang lemah. Dan juga dengan kesungguhan selain syahrul taubah, syahrul tarbiyah, kita juga ingin menjadikan Ramadan sebagai syahrul dakwah. Ya, syahrul dakwah, bulan pendidikan dan bulan dakwah ya. Dakwah dalam artian ya kita mengajak orang lain, nad'unas ila ibadatillah. Kita mengajak orang, bukan hanya kita yang sedang menuju kepada ibadah pada Allah, tapi kita mengajak keluarga kita mengajak adik kita mengajak kakak kita mengajak kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita sayangi
untuk sama-sama melakukan hal yang sama yang hari ini mudah-mudahan semuanya menyatu dengan kita dan kesuksesan Ramadan akan bersama kita. Artinya apa? Jangan sampai kita sukses sendirian. Ya, menjadi sukses bersama-sama dengan orang yang kita cintai itu akan jadi lebih indah. Maka syahrul dakwah ini juga harus ada dalam diri kita. Kalau kita punya kesempatan untuk bersedekah, beramal, ya, lakukan kebaikan, sholat, lebih banyak lagi rakaat yang kita lakukan. Dengan itu kita ajak keluarga kita untuk melakukan hal yang sama, maka sudah kita lakukan syahrul dakwah. Dengan kesungguhan itu juga akan menjadi amalia mujahadah yang bisa kita lakukan bersama orang-orang yang kita sayangi. Dan yang selanjutnya mujahadah yang harus kita lakukan adalah syahrul jihad, ya, menjadikan Ramadan ini sebagai bulan perjuangan. Bulan perjuangan dalam rangka menaklukkan hawa nafsu yang kita semua punya. Yang menjadikan hawa nafsu menjadi tawanan dan ruhiyah kepada Allah menjadi panglima dalam diri kita. Karena sesungguhnya Ramadan mendidik kita untuk taat kepada Allah, maka di bulan Ramadan pembiasaan itu mudah-mudahan bisa menjadi syahrul jihad buat kita semua. Ya, menjadi bulan perjuangan buat kita semua. Dan insya Allah ya di penghujung Ramadan kita semua akan menjadi orang yang bertakwa. Maka ya dikatakan dalam surat Al-Ankabut ya surat 29 ayat 69 Allah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah taala berfirman dan orang-orang yang bermujahadah atau bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Maka kesungguhan itulah menjadi kata kunci ya di kiat yang kelima. Kesungguhan inilah yang menjadi kata kunci buat kita semua agar dibukakan kepada kita semua berbagai macam pintu kebaikan. Ya, innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kesungguhan inilah sesungguhnya menjadi kunci dari ya itu tadi pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Maka syarat sukses itu harus mujahadah. Tidak ada kesuksesan yang kita dapatkan padahal kita tidak melakukan apa-apa. Ya, hari ini kita berjuang, hari ini kita bersungguh-sungguh, hari ini kita menaklukkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Hari ini kita berjuang menjadi jembatan kebaikan buat orang lain. Hari ini kita berjuang untuk mendidik diri kita sendiri dengan menjadikan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, maka bersama kesungguhan itu akan banyak ya kemudahan yang Allah berikan. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi jalan-jalan kebaikan Allah buka kepada kita semua setelah kesungguhan yang sesungguh-sungguhnya kita lakukan dengan jiwa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kesungguhan ini menjadi kiat yang kelima ya yang harus ada dalam diri kita ketika kita semua berharap Ramadan ini bisa menjadi sarana kesuksesan yang sama-sama kita raih. Ikhwani wa akhwat fillah ya. Ada poin ke-6 yang menjadi sesuatu yang perlu ya kita raih pula menjadi poin kiat yang ke-6 ya, yaitu bagaimana kita menjadikan kekhusyuan kita berpuasa seolah-olah ya seperti puasanya orang yang akan meninggal dunia. Bayangkan ya, kalaulah kita paham kapan kita meninggalkan dunia ini, taruhlah puasa ini menjadi puasa terakhir buat kita. Ya, dan ini kita maknai dalam makna yang sesungguhnya, insya Allah puasa kita tahun ini akan menjadi puasa yang paling baik seumur hidup kita. Ya, ini pernah disampaikan dalam hadis Rasulullah. Ya, seiring dengan makna yang sama, Rasul mengatakan, "Idza kumta fi sholatika fasolli sholata mautu." Ya, apabila kamu hendak sholat, ya kata Rasul, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan pamitan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, makna ini ya saya coba bawa ya dengan kias bahwa kalaulah puasa ini ya kita mau lakukan beberapa jam kemudian ya kita masuk ke bulan Ramadan dan kita yakini ini menjadi puasa
terakhir kita sebelum pamitan kita meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan kekhusyuan kita melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai macam kiat-kiat yang banyak sekali diajarkan kepada kita semua. Wabil khusus ada 7 kiat yang tadi sudah Anda sampaikan ya. Ini baru poin kiat yang ke-6. Insya Allah puasa yang akan kita lakukan menjadi puasa yang sangat spesial yang akan bisa kita wujudkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ke-7 ya, yang barangkali ini juga bisa menjadi penyempurna ya dari 6 kiat yang sudah disampaikan. Maka di kiat yang ke-7 adalah bagaimana kita memohon taufik ya. Ini menjadi penting, memohon taufik atau kesuksesan kepada Allah dalam doa-doa kita. Ya, ini juga menjadi penyelaras ya di luar ikhtiar ya, ikhtiar akli, ikhtiar jihad jasad yang kita lakukan, maka memohon taufik ya atau petunjuk dalam bentuk kesuksesan dari Allah dalam doa-doa kita, ini juga bisa menjadi kiat penyelaras yang akhir yang harus kita wujudkan dalam munajat-munajat kita di akhir-akhir Sya'ban ini. Kalau kita melihat ya bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita ya kiat menghadapi Ramadan, Rasulullah mulai dari bulan Rajab ya. Jadi disertai dengan doa yang sering beliau ajarkan kepada kita semua, Allahumma balik ya. Ya, balik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Maka dari bulan Rajab Rasulullah sudah siap-siap. Ya, kemudian di bulan Sya'ban Rasulullah lebih bergegas sampai akhirnya masuk bulan Ramadan, menjadi bulan yang disitulah ada kurang lebih 1 bulan sarana kita selain ikhtiar yang tadi sudah disampaikan dengan berbagai macam kiatnya, maka memohon taufik atau khususnya kepada Allah dalam doa-doa kita juga menjadi sarana yang Allah sukai ya daripada hambanya. Maka Allah lah pemilik, kenapa begitu? Karena Allah lah pemilik kesuksesan ya. Dan Ramadan juga dikenal sebagai syahrul doa, sebagai bulan doa. Sehingga di tengah-tengah pembahasan tentang puasa, Allah Ta'ala juga menyisipkan satu ayat tentang doa, ya, yaitu ayat 186 dalam surat Al-Baqarah. Ya, ud'uni astajib lakum. Maka memohon taufik kesuksesan kepada Allah dalam doa-doa kita menjadi kiat yang ke-7 yang harus kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesuksesan di bulan Ramadan insya Allah akan menjadi bagian yang akan sama-sama kita rasakan. Ikhwani wa akhwati fillah ya, sekali lagi ada 7 kiat ya, saya ulas sekali lagi, ada 7 kiat yang harus sama-sama kita laksanakan agar kesuksesan Ramadan bisa sama-sama kita raih. Yang pertama adalah bagaimana kita hadirkan kebahagiaan dalam diri kita, karena kebahagiaan dalam diri menyambut bulan Ramadan ya, itu menjadi indikasi keimanan yang insya Allah masih ada dalam diri kita masing-masing, sehingga dalam panggilan ayat ya, puasa tentunya kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, kata-kata aman tadi menunjukkan kebahagiaan kita dengan hadirnya bulan Ramadan. Yang kedua, kita siapkan dengan baik berbagai macam kesiapan mental kita ya, baik hati, akal dan pikiran, sehingga semua akal, pikiran dan juga fisik jasad kita, sehingga kita sanggup ya baik secara hati ya, akal dan juga jasad untuk menyiapkan Ramadan dengan baik, sehingga sehat walafiat kita semua bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dalam kondisi yang paripurna. Yang ketiga, kita rencanakan peningkatan prestasi ibadah ya. Peningkatan prestasi ibadah ini banyak sekali, wabil khusus ya ada target-target yang sudah kita niatkan ya. Baik target ibadah maupun target harta yang mau kita infakkan. Itu juga akan menjadi lebih baik lagi kalau dipersiapkan. Mudah-mudahan dalam setiap kesempatan kita berada selalu infak menyertai aktivitas Ramadan kita. Dan yang keempat ya, kita laksanakan ibadah puasa dan amaliyah-amaliyah di dalamnya ya dengan hati yang ikhlas ya, karena ikhlas menjadi ruhul amal, ruh dari amaliyah-amaliyah yang kita lakukan. Mudah-mudahan keikhlasan inilah yang akan menyampaikan kita dari keridhaan Allah yang kita harapkan. Dan yang kelima adalah bersungguh-sungguh atau dengan mujahadah. Mudah-mudahan kesungguhan kita melaksanakan ibadah saum Ramadan tadi menjadikan syahrul Ramadan menjadi syahrul taubah, syahrul tarbiyah, dan syahrul dakwah juga syahrul jihad. Betul-betul Allah bukakan berbagai macam pintu kebaikan buat kita, wasilah dari kesungguhan yang kita lakukan. Dan yang keenam, kiat yang keenam adalah ya bagaimana kita bisa menjadikan puasa ini seolah-olah menjadi puasa terakhir kita sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini.
Mudah-mudahan kekhusyuan kita untuk melaksanakan 5 qiyat di belakang tadi itu menjadi sesuatu yang sangat mudah kita lakukan karena kita melihat ini menjadi puasa yang terakhir. Dan yang ketujuh menjadi qiyat yang terakhir yang ingin sekali Anda sampaikan adalah jangan lupa bahwa semua itu akan menjadi sebuah kenikmatan yang bisa kita rasakan dalam kesuksesan meraih Ramadan ketika taufik atau hidayah Allah. Jadi kita selalu minta dalam doa-doa kita menjelang akhir Sya'ban ini dan mudah-mudahan kita lanjutkan dalam saum di bulan Ramadan nanti. Itu barangkali yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan 7 qiyat meraih kesuksesan Ramadan yang sederhana ini bisa menjadi pegangan buat kita untuk bisa memulai ya aktivitas-aktivitas kebaikan, untuk bisa memulai ya perjuangan-perjuangan dengan kesungguhan yang kita lakukan dengan segala macam kebaikan yang sudah kita niatkan, sehingga kita bisa sukses bukan hanya sendiri, tapi kita juga bisa mengajak orang-orang yang betul-betul mengharapkan bahwa Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik yang pernah ada dalam kehidupan kita saat ini. Itu ya, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan berbagai macam kegiatan aktivitas ya, baik kajian seperti ini maupun aktivitas yang konkret real ya dalam program-program yang disajikan oleh Laju Peduli kepada kita semua. Itu saja Bang Hamzah yang bisa Anda sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi ribet saya ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Terima kasih banyak Ustadz Lutfi Dzulkarnain atas 7 tipsnya ya agar kita meraih Ramadan sukses di Ramadan Hebatkan Pedulimu kali ini. Oke, baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk, izin saya bacakan. Sebelum pertanyaan dari saya akan mendahulukan pertanyaan dari sahabat-sahabat hebat Laju Peduli. Ini ada dari hamba Allah Ustadz, mau nanya terkait sholat witir. Kan biasanya sholat witir itu rokaatnya ganjil. Kalau biasa mengerjakan witir sebelum tidur 1 rokaat, boleh witir lagi nggak sih 2 rokaat saat tahajud? Soalnya di beberapa pesantren diperbolehkan. Hukumnya sendiri bagaimana sebetulnya Ustadz? Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Witir itu kan artinya ganjil ya. Witir itu arti ganjil. Dan ibadah witir ini ibadah yang diniatkan sebagai penutup ibadah kita pada hari tersebut. Ya, itu menjadi sarana kita menutup ibadah kita sebelum memulai hari yang baru. Ya, memang ada pola yang dilakukan oleh berbagai macam pendekatan para ulama terkait dengan menyebutkan witir tadi. Kalau hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Salat ini hukumnya sunnah. Ada polanya sebagaimana tadi disebutkan ya, di akhir itu witir 1 rakaat. Kemudian dia bangun malam disempurnakan 2 rakaat. Itu salah satu sarana. Atau ada yang ditutup nih setelah habis isya, sebelum tidur dia sholat witir. Nanti begitu dia sholat tahajud, dia tutup lagi pakai sholat witir. Nah, ada yang model begitu. Mana yang paling enak, paling nyaman silakan. Artinya kedua yang berlaku di masyarakat itu sesuatu yang sifatnya khilafiyah, silakan. Ini interpretasi dan menghitung ganjil tadi. Kalau 1 setelah isya, kemudian 2 di sholat malam itu tetap dihitung 3. Ya, artinya sholat witirnya masih belum tuntas ya, nanti disambung pada sholat witir ketika dia bangun malam. Yang diniatkan sebetulnya dia niat sholat witir 3 rakaat. Ya. Bukan atas 1 ini witir, kemudian yang 2 kan bukan witir, itu cuma 2 kan. Artinya bukan witir, nggak ganjil, justru genap. Tapi yang 2 yang diakhirkan tadi itu sebenarnya dari sejak awal di 1 rakaat witir yang pertama itu sudah diniatkan menjadi sholat witir. Artinya tetap ya, witirnya dihitung 3 rakaat. Ya. Jadi sekali lagi ini hukumnya sunnah. Untuk perkara yang sunnah, insya Allah kita ambil sisi baiknya dan yang paling mungkin untuk bisa kita lakukan. Tabiat di berbagai macam tempat bisa berbeda-beda. Yang penting intinya witir itu harus ganjil. Nah, itu kata kuncinya, witir itu harus ganjil dan dilakukan sebagai penutup sholat kita di hari tersebut ya. Artinya hari ini, berarti hari itu kan ini kan juga definisinya bisa berubah ya. Kalau dalam Islam itu pergantian hari itu di waktu maghrib. Ya, jadi waktu maghrib itu udah ganti hari.
tapi dalam hitungan Masehi jam 12 malam. Ya, perbedaan-perbedaan ini mana yang kita mau pegang silahkan. Tapi sekali lagi ya umumnya witir itu menjadi akhir sholat itu kan sholat pembuka itu sholat subuh. Ya, sholat pembuka sholat subuh, akhir sholat itu sholat isya. Ya, ini juga ada yang pakai pendapat itu. Maka kenapa kok banyak perbedaan begini? Al-fiqhu wal fahm. Fikih itu artinya pemahaman. Nah, selama kita bicara fikih pasti akan selalu ada perbedaan pemahaman. Yang terpenting yang perlu kita pahami ada hal-hal yang sifatnya usul, ada hal-hal sifatnya pokok. Nah, itu masalah akidah. Ya, maka dia tidak boleh dipertentangkan karena sudah dari sononya. Ya kayak sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, nah, itu kita nggak boleh perdebatkan, nggak boleh dihilafiyah. Tapi terkait dengan masalah waktu, masalah fikih muncul di situ. Ya silahkan ya disesuaikan dengan pemahaman yang paling kita nyaman untuk bisa melakukan itu. Tapi dalam masalah yang lain, bukan masalah yang usul, masalah furu, termasuk masalah tadi, maka dipersilahkan sesuai dengan yang paling nyaman untuk bisa dilakukan. Ya, begitu mungkin Bang Hamzah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Lutfi Zulkarnain atas jawabannya. Buat penanya semoga terjawab ya. Jadi intinya yang penting sholat witir itu ganjil, Masya Allah ya. Dan harus kalau bisa diusahakan Ustadz ya. Tadi di poin intensitas peningkatan ibadah, yang mana sholat sunnah itu nanti akan bernilai seperti pahala wajib gitu ya kalau di Ramadan. Jadi rugi banget nih kalau hal-hal sunnah sahabat laju tidak lakukan, apalagi di dalam satu hari kita lupa berinfak, lupa bersedekah, itu rugi sekali ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah Ustadz, ada pertanyaan lagi terkait poin kegembiraan menyambut hadirnya Ramadan Ustadz. Bagaimana bukti fisik, bukti nyata bahwa kita ini bergembira menyambut Ramadan? Karena jangan-jangan itu gembira-gembira hanya di ini aja Ustadz ya, di omongan aja gitu, hanya di postingan aja, tapi ternyata di kisah nyatanya malah males-malesan, banyak tidurnya seperti itu Ustadz ya, dan beranggapan bahwa tidur juga ibadah dan sebagainya. Itu gimana Ustadz? Baik, alhamdulillah, yang menarik ya pertanyaannya ya. Terima kasih ya. Ya saya mulai dari yang akhir dulu nih. Tidur adalah ibadah. Itu sesungguhnya hadis palsu ya, kalau artinya bukan hadis. Itu cuma ada perkataan hikmah aja sebetulnya. Ya tidur itu punya lebih baik pada ibadah, sebab orang ini kalau dia bangun dia ngomongin orang gitu ya, atau melakukan hal-hal yang barangkali penuh dengan kemaksiatan. Maka orang seperti ini tidurnya jadi lebih baik lah, jadi ibadah ya. Dia diam itu jadi ibadah, kalau dia bangun malah melakukan banyak kemaksiatan. Dan ini bukan hadis, tapi perkataan hikmah ya dari para ulama. Dan kaitan dengan kegembiraan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu minan niran. Inilah ya yang perlu sama-sama kita manai terkait dengan Ramadan ini, memang harus dibuktikan baik secara hati, akal pikiran maupun fisik. Nah, ini harus dibukti. Artinya yaitu doa berlindung, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Jadi Rasulullah dalam ayat tersebut ya, itu kan ayat dalam Al-Qur'an ya, bahwa Rasulullah berdoa sejak dia mau mulai sholat, udah berdoa, dan jadi ketika kita berdoa di awal itu ya, itu Allah menjaga kita ya. Di situ setan pergi. Nah, tapi kalau lengah setan balik lagi. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Jadi berdoa sejak awal kita memulai kegiatan yang kita anggap niat ibadah pada Allah, dan juga berdoa dari perlindungan kalau setan balik lagi. Ketika setan menjauh, kan kita anggap sudah tenang. Bahwa kita lupa bahwa setan juga kapan aja bisa balik. Jadi dua hal tadi menjadi pelindung buat kita. Apa maksudnya dengan berbahagia, makna bahagia tadi?
maka bahagia itu hanya kita dan Allah yang tahu, karena ini pekerjaan hati sesungguhnya. Tapi sesungguhnya yang perlu kita lakukan, makna kebahagiaan tadi, itu betul-betul jasad dan ruh ini harus kita ajak keduanya untuk bisa mencerminkan nilai kebahagiaan. Maka salah satu kebahagiaan yang paling bisa dirasakan adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Itu kebahagiaan paling bisa dirasakan. Artinya apa? Kebahagiaan yang kita rasakan, senang gitu kan, bikin status dan lain-lain. Itu masih belum terbukti kecuali kita bisa membahagiakan orang lain dengan berbagai macam amalia-amalia kebaikan yang bisa kita lakukan. Sedekah gitu ya, memberikan iftar bagi pembuka puasa, shaim itu, atau memberikan sahur bagi orang yang berpuasa, terutama orang-orang yang memang membutuhkan. Maka kebahagiaan dengan cara membahagiakan orang lain ini menjadi sarana latihan kita untuk melatih agar senantiasa menjadikan Ramadan ini simpul kebahagiaan, karena kebahagiaan ini menjadi cermin keimanan kita dengan datangnya atau hadirnya bulan Ramadan. Jadi bukan hanya kebahagiaan dalam bentuk status-status saja, tapi kebahagiaan yang bisa dibuktikan dengan cara kita bisa membahagiakan orang lain. Ini menjadi sarana ya. Tadi sudah disampaikan kaitan dengan ikhlas. Karena ikhlas itu ruhul amal, maka pastikan dalam setiap aktivitas kita niatkan dengan ikhlas, kalaupun masih ada suasana pertentangan batin kita dengan sifat-sifat syaitoniah yang kita sama-sama miliki, yaitu hawa nafsu, maka ikhlas tadi harus mengarahkan kita, menjadikan kita tetap berada pada jalur yang Allah ridhoi, walaupun kondisinya kita masih paksakan. Tapi jangan lupa sekali lagi, walaupun kita masih paksakan untuk berbahagia menghadapi hadirnya bulan Ramadan, tapi jangan lupa ini semua kita niatkan karena kita pengen mendapat ridho Allah. Walaupun kondisinya kita terpaksa, kadang-kadang itu tadi karena iman itu bisa bertambah karena ketaatan, dan iman itu bisa yankus berkurang karena kemaksiatan. karena inilah sesungguhnya Ramadan menjadi sarana kita untuk bisa menstabilkan keimanan yang sedang bertambah dengan ketaatan tadi, dan keimanan yang berkurang karena kemaksiatan kita. Jadi Ramadan itu sebenarnya, makanya pentingnya kita mengetahui lewat targhib Ramadan ini, kita jadi tahu gitu. Kita jadi tahu mana hal-hal yang bisa membuktikan bahwa kebahagiaan ini betul-betul ada, dan kebahagiaan ini sedang kita perjuangkan. Ya, jadi kalau di akhir itu kan kiat yang ketujuh kita minta taufik kepada Allah gitu, agar semua perjuangan karena tadi ada kesungguhan, ada mujahadah juga ya. Jadi semua orang yang mau masuk ke pintu Ramadan itu sebenarnya kalau kita boleh jujur macam-macam ceritanya tuh, macam-macam. Kalau seorang pedagang dia udah kebayang kalau ada orang perusahaan dia bisa kebayang juga omset, peak season dan lain-lain. Nah, apakah itu boleh? Boleh, silakan. Unsur duniawi itu menjadi pemicu kita sehingga kita sampai kepada ibadah. Jadi senang Ramadan itu karena ada peak season misalnya di dalam aktivitas bisnis kita. Tapi karena kita merasakan ada targhib atau targhib Ramadan sebagai bekal kita sebelum masuk Ramadan, maka satu hal yang perlu kita lakukan menjadikan aktivitas duniawi kita itu punya nilai ibadah. Jadi suasananya kita kasih bobot gitu. Bahwa semua ini kita lakukan, aktivitas duniawi kita lakukan dalam rangka menjadikan duniawi ini sarana ibadah kita sehingga kita punya bekal akhirat ini. Jadi ada bobot keikhlasan kita masukkan di sana, ada bobot kebahagiaan sedang kita perjuangkan. Makanya kalau di akhir itu kan ada mujahadah, kemudian menjadikan ibadah ini ibadah terakhir. Yang ketujuh adalah meminta taufik pada Allah. Kenapa? Karena sangat mungkin di penghujung perjalanan proses kita menuju Allah ini banyak sekali godaannya. Dan doa kita ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Nah, ini jadi saya tidak bicara bahwa kita sebagai orang yang sudah khusus gitu. Tapi umumnya kita sedang berjuang dengan diri kita masing-masing. Karena ibadahnya khusus itu memang berbeda. Itu para anbiya, para sholihin, para syuhada gitu ya, para siddiqin. Nah, umumnya manusia al-awam ini, orang-orang umum ini, mereka sedang bertempur dengan dirinya. Makanya kiat-kiat tadi ya setidaknya kita munculkan. Ya, jangan sampai kalaupun ada rasa-rasa waduh nggak bisa ngopi lagi nih gitu ya. Itu rasa-rasa itu kita pendam gitu.
Ya, kemudian kita munculkan bahagia nih, ya. Kalaupun kita nggak ngopi, tapi kebaikan yang kita lakukan karena kita tidak ngopi, karena ngopi di pagi hari menjadi kemaksiatan kepada Allah, pagi hari di bulan Ramadan itu kemaksiatan kepada Allah, maka kita tahan nggak ngopi di pagi hari tadi, tapi kita dahulukan. Jadi waktu sahur kita ngopinya, sama-sama ngopi, cuma beda jamnya saja. Nah, tapi itu ada perjuangan kita untuk menahan hawa nafsu kita. Biasa ngopi misalnya jam 8, jam 9, kita tahan ngopinya di sahur dan ngopi lagi nanti ketika berbuka. Maka perjalanan kita menahan kita nggak ngopi, walaupun sebenarnya ngopi juga gitu ya, itu menjadi perjuangan kita. Nah, jadi kebahagiaan itu kita manai bahwa ada perjuangan yang kita lakukan, di situ pahala Allah berlimpah-limpah. Nah, sekali lagi, kebahagiaan harus diwujudkan dengan bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Ya, pastilah ya, kalau ada orang tua misalnya, ya melihat anaknya waktu ini bulan puasa nggak puasa, pasti orang tuanya ya sedih lah gitu ya. Atau ada suami, ada istri punya suami, suami masih ngopi walaupun bulan puasa, pasti istrinya sedih. Membahagiakan orang lain dalam konteks kita melakukan ibadah yang sama bersama keluarga kita, bersama pasangan hidup kita, bersama anak-anak kita, itu juga bisa menjadi bagian bahagia kita, juga akhirnya membahagiakan orang lain. Apalagi dalam bentuk nyata yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Itu akan jauh ya, lebih baik lagi, dan kebahagiaan itu akan kita rasakan. Nah, kontak batin seperti ini, itulah yang mudah-mudahan kita berharap kesungguhan kita akhirnya betul-betul menjadikan pintu hidayah Allah itu terbuka luas bagi kita. Dan taufik hidayah Allah itu sebagai sarana yang terakhir dalam doa-doa kita betul-betul ya bisa kita rasakan, dan di penghujung Ramadan kita nantinya betul-betul kita mendapat predikat al-muttaqin. Allahumma amin ya. Itu ya. Jadi kebahagiaan ini tentunya harus kita tumbuhkan ya. Walaupun saya tidak mungkiri itu sangat mungkin ada, karena pekerjaan hati siapa yang tahu. Nah, membunuh itu dengan baik ya. Artinya membunuh emosi kita dengan amarah kita, hawa nafsu kita, itulah perjuangan ya, dengan cara memunculkan kebahagiaan tadi. Karena kita paham, Rasul sampaikan itu tadi ya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu an. Bayangkan ya, bahagia saja dengan dengarnya datang Ramadan, itu jasad kita Allah haramkan dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi pemicu dan motivasi buat kita semua bahwa berbahagia saja ya, itu personal ya, itu sudah Allah haramkan jasad kita dari api neraka, apalagi kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain, dan nyata di depan mata kita mereka bahagia walaupun yang kita berikan tidak seberapa. Dan mudah-mudahan ini akan menghidupkan hati kita dan melatih diri kita untuk bisa senantiasa menaklukkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing, karena sesungguhnya perjuangan yang abadi adalah perjuangan kita dengan diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Gitu Bang Hamzah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Lutfi Zulkarnain atas jawabannya. Ini luar biasa sekali ya. Jadi bukti kita menyambut bahagia bulan suci Ramadan simple, sahabat hebat Laju Belia, yaitu dengan membahagiakan orang lain. Karena orang yang bahagia maka sangat mudah untuk membahagiakan orang lain. Luar biasa ya. Dan Ustadz, ada satu pertanyaan lagi, dan mungkin ini menjadi pertanyaan pamungkas atau terakhir di sesi kita sebelum kita insya Allah gitu ya sama-sama menyambut bulan suci Ramadan ya, besok malam. Pertanyaannya dari Kak Elsa. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz mengenai kebiasaan masyarakat yang ada di kampung. Dalam rangka penyambutan bulan suci Ramadan, biasanya masyarakat pergi bersih-bersih kuburan, mendoa, ziarah ke kuburan. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Dan kalaupun dibolehkan, apa ada dalilnya Ustadz? Syukron Ustadz. Oke. Ya baik, ya terima kasih. Saya kaitan dengan ziarah kubur ya, ini sebenarnya ada hadis ya yang menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratal kuburi ala fazurha. Jadi dulu Rasulullah pernah melarang ziarah kubur ala fazurha, tapi hari ini Rasulullah membolehkan. Hadis ini terkait dengan kondisi kondisi keimanan umat Islam sudah berbeda dari saat Rasulullah larang ziarah kubur.
Jadi kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Jadi pada satu masa Rasul larang karena memang kondisi keimanan masih lemah, khawatir nanti kuburan jadi sesembahan. Ala fazuruha, kemudian Rasul bolehkan karena kondisi keimanan yang Rasul sudah ukur sudah mulai menguat dan bahkan sudah banyak yang kuat. Di sisi yang lain ada zikrul maut, ya, yang juga menjadi pelajaran kehidupan buat kita. Salah satu sarana kita zikrul maut, pembelajaran kita untuk mengingat mati adalah sering-sering ziarah kubur. Rasulullah itu termasuk orang yang sering ziarah kubur, ya, karena dari rumah beliau ke Baqi itu cuma jalan kaki aja, nggak jauh, ya, mungkin 100 meter sampai Baqi. Rasulullah sering itu ya ziarah kubur, ya, terkadang dalam kondisi-kondisi beliau saat malam hari. Gitu. Nah, kaitannya dengan kebiasaan di masyarakat, ya, ini yang perlu sama-sama kita perhatikan. Ya. Kebiasaan di masyarakat ini, ya, biasanya kalau di daerah Jakarta pada umumnya atau di kampung pada umumnya biasanya mereka ziarah kubur itu antara sebelum Ramadan, ya, hari-hari di bulan akhir bulan Syawal, dan nanti setelah bulan Syawal ada hari kubur. Ya. Nah, di sini sebenarnya ada kalau berdasarkan dalil tadi dibolehkan, ya, kita berziarah kubur. Nah, tapi yang terpenting dari situ adalah memanai makna syariat dalam ziarah kubur yang dibolehkan tadi. Pastikan keimanan kita sudah baik. Artinya kita ziarah kubur itu pertama, ya, kita mengunjungi orang-orang yang sudah mendahului kita, lebih khusus orang-orang tua kita, keluarga kita yang lain, yang dengan harapan hadirnya kita di sana pertama memang membersihkan, yaitu juga bagian dari anozopatu minal iman, bagian dari cerminan keimanan kita. Kita akan lebih bisa merawat kondisi makam keluarga kita, khusus orang-orang tua kita. Dan sisi lain kita juga harus banyak belajar dari apa yang sudah mereka tinggalkan, ya. Nah, ini hikmah ziaratul kubur yang mereka sudah tinggalkan apa. Ya, kalaupun hari ini mereka sudah tidak ada, ya, jangan-jangan masih banyak, ya, hal-hal yang kebaikan yang mereka tinggalkan hari ini kita nikmati. Ya, artinya apa? Ya, besok ya kita termasuk orang-orang yang seperti apa? Apakah kita bisa meninggalkan dunia ini dalam kondisi kebaikan yang terus berkepanjangan, atau orang bersyukur karena kita sudah tidak ada? Maka ziaratul kubur ini butuh niat, ya, bahwa kita bukan hanya membersihkan makam keluarga kita saja, tapi kita sedang membersihkan hati kita. Kita sedang membersihkan batin kita, sehingga banyak orang yang sudah meninggalkan kita dengan berbagai macam kebaikan yang mereka tinggalkan, ya, hal-hal yang baik yang mereka tinggalkan, dan kita termasuk orang-orang yang tercerahkan atas jasa mereka, gitu, ya. Nah, bisa jadi ilmu, bisa kebiasaan, bahkan harta yang mereka tinggalkan, ya, kepada kita semua anak keturunannya. Apakah harta ini sudah kembali lagi kepada mereka dalam bentuk aktivitas kebaikan amal jariah, atau bahkan masih belum? Nah, ini yang harus menjadi zikir maut kita. Ya, kalau masih belum, bersegera wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bahwa yang hari ini sehat segar bugar, besok juga akan mengalami hal yang sama, gitu, ya, dikuburkan oleh orang lain, yang kita pasrah aja, ya, karena kondisi kita sudah tidak ada. Maka zikrul maut ini itu adalah menjadi bagian syariat yang harus kita lakukan, ya. Dengan harapan zikrul maut ini bisa kita semua bisa menemukan di titik mana kita akan kembali, dan di waktu kapan kita harus mulai membekali kehidupan kita yang sesungguhnya. Nah, ini harus dapat, gitu. Jadi jangan cuma aktivitas rutinitas begitu saja. Kalau cuma aktivitas rutin, ya ada zikrul maut sepertinya karena kita ziarah kubur, karena memang larangannya sudah dicabut oleh Rasulullah, tapi ada satu pembiaran, ya, kemaksiatan yang kita lakukan setelah kita pulang dari membersihkan makam tadi, ini jangan sampai. Dan yang paling utama dari itu semua adalah kita berharap, ya, orang-orang tua kita terdahulu mereka juga ikut senang, ya, merasakan bahwa ibadah yang kita lakukan hari ini, ya, yang baik-baik, ya, apalagi yang mereka sudah tanamkan kepada anak cucunya, ya, dalam bentuk ajaran Islam yang baik, ya, bagaimana cara birrul walidain kita kepada mereka. Kemudian hari ini kita melanjutkan birrul walidain, seiring dengan itu ada anak-anak kita yang sedang melihat orang tuanya, ya, mengunjungi makam ayahnya. Mudah-mudahan itu jadi pembelajaran terbaik buat mereka yang hari ini barangkali masih anak-anak, besok kita sudah tidak ada. Kebiasaan ziarah kubur ini
dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua dengan bukan hanya hadir membersihkan makamnya, tapi juga melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka ajarkan kepada kita, itu akan menjadi amal soleh, ilmu yang bermanfaat, dan ada doa yang terus ya dibacakan oleh anak keturunan kita kepada kita semua. Akhirnya walaupun kita sudah tidak ada kebaikan yang tetap mengalir kepada kita semua. Ya, sekali lagi ini upaya ya menjadi dakwah yang harus kita lakukan selama kita bisa mengkajinya lagi dengan baik, bukan hanya sebatas rutinitas saja tanpa makna. Nah, inilah pentingnya kajian, pentingnya kita belajar sehingga kita bisa paham bahwa sesuatu yang kita lakukan bukan hanya kebiasaan masyarakat di kampung, bukan, tapi ada pemaknaan yang kita lakukan. Apalagi ya kebiasaan-kebiasaan namanya Lebaran setahun sekali pulang, itu ada luar biasa, ada silaturahim ya, kemudian ada pertemuan dengan keluarga yang tidak pernah ketemu kecuali ada kesempatan sebelum Ramadan ketemu di makam atau habis Ramadan ketemu di makam yang sebelumnya tidak pernah ketemu. Ini jadi mengikat simpul-simpul kekeluargaan atau silaturahim yang barangkali selama ini tidak pernah bertemu. Mudah-mudahan ya itu bisa menjadi sarana keberkahan dan silaturahim kita sesama orang yang masih hidup. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat orang-orang yang sudah mendahului kita. Begitu mungkin Mbak Hamzah, wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga terjawab Kak Elsa atas pertanyaannya, kesahannya. Tadi juga alhamdulillah Kiai Lutfi Zulkarnain sudah menyampaikan dalil-dalilnya ya. Jadi kalau sekarang insya Allah boleh, Masya Allah ya, dengan tentunya keimanan yang benar. Baik Ustadz Lutfi Zulkarnain, kita sudah di akhir sesi. Ustadz mohon ya, sebelum nanti kita tutup, boleh dong ya Ustadz Lutfi Zulkarnain pimpin doa untuk kita semua yang ada di Zoom kali ini agar kita benar-benar bisa meraih kesuksesan di bulan Ramadan 1444 ya, dengan tagline kita Ramadan hebatkan pedulimu. Semoga kita semua nanti setelah Ramadan lulus dengan predikat takwa, kita menjadi pribadi yang bisa lebih peduli lagi demi hebatnya pribadi dan sesama dan yang ada di sekitar kita, gitu Ustaz. Insyaallah ya. Alhamdulillah di penghujung dari aktivitas soleh kita ini, terutama kita niatkan menjadi sarana pembelajaran kita bersama sehingga kita bisa menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang sukses menjalani Ramadan yang sudah beberapa saat lagi di depan mata. Itu semua tidak mungkin terjadi kecuali ada niat yang sudah kita tancapkan dalam hati sebagai bentuk azam ya, kebaikan yang akan kita lakukan dan tentunya keridhaan Allah kepada kita semua. Maka di penghujung ini mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat baik ini Allah berikan, Allah bukakan kemudahan dan kelancarannya sehingga apapun kegiatan kebaikan kita lakukan selalu akan membuka pintu-pintu kebaikan yang baik. Al-hadiniyah walikulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim fil awwalina wal akhirin. Wa sholli wa sallim wa radiyallahu ta'ala nasabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa ajal sultan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami bersimpuh kepadamu ya Allah. Di penghujung bulan Sya'ban ini, bulan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Beberapa saat lagi kami akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang Engkau berikan berbagai macam pintu maghfirah kepada kami.
Jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu menjadikan Ramadan menjadi Ramadan terbaik buat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami bersibuk kepadamu ya Allah. Banyak sekali amanah-amanah yang harus kami lakukan ya Allah. Amanah mengurus rumah tangga ya Allah. Amanah menjaga kedua orang tua ya Allah. Amanah mengurus anak-anak kami ya Allah. Amanah mengerjakan berbagai macam aktivitas duniawi ya Allah. Jadikanlah semuanya menjadi sarana dakwah buat kami ya Allah. Menjadi sajadah terbesar kami ya Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya Allah, Engkau berikan kepada kami kemudahan, taufik, kesuksesan buat kami ya Allah. Sehingga janjimu akan menjadikan orang-orang yang pasca Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Betul-betul akan kami sama-sama rasakan. Menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang Engkau berikan derajat takwa di hadapan Hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah segala keinginan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kesempatan baik ini menjadi kesempatan yang akan menjadikan kami orang-orang yang selalu taat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Sebelum kita tutup, foto bersama dulu yuk sahabat Laju sebagai bukti kegembiraan kita menyambut Ramadan. Silakan open videonya, kita akan foto dari sini. Nanti sahabat Laju juga boleh screenshot atau bikin resume ya, atau rangkuman risam ya, resume. Ya boleh tag Laju Peduli juga atau foto-fotonya nanti kita kirim, kita akan taruh di medsos kita. Boleh dong open videonya ya sahabat semua. Nanti akan kita foto dari sini, kita screenshot. Bismillah ya. Dan terima kasih banyak juga kepada media partner yang sudah membantu mensukseskan acara ini. Ada Semangat Bantu, ada Sahabat Karib, ada Remisya, ada Rumah Quran Aksyana, ada Mika Aksyana, ada From Hijrah to Dakwah, ada muslimhaji.id, ada Islam Cahayaku, ada One Day One Juice, ada Langkah Baik Organizer, dan ada communication.official. Baik, sudah buka video semua, sahabat semua. Ini kita foto bareng ya. Nanti dibantu sama Akh Lutfi ya. Silahkan ya, ini ada Kak Elsa, ada Kak Musli, ada Mas Tano, ada Kalia, dan Mbak Dodi, Kak Haya, ada Mas Ar-Rahman, Mas Juang nih ya. Ada Kak Ika, ada Mas Jundi, ada Kak Ika, ada Mas Anggi, ada Kak Ita, ada Kak Eva, ada Kak Nia. Silakan ya. Oke. Udah pada buka foto semua nih, lumayan ya. Oke, nanti kan kita screenshot nih ya. Siap. Oke, saya hitung mundur. Siap-siap ya. Ini Mas Anggi. Oh, kau Kak Anggi ini ya. 28 ternyata ya. Luar biasa. Oh, ternyata pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Luar biasa. Dari tadi tersembunyi nih Ustadz ya. Oke, saya hitung ya. Siap ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar. Ini baru foto pertama Bapak Ibu ya. Sahabat-sahabat Laju. Sekarang kita semua gerakannya seperti ini. Ya. L, Laju Peduli ya. Hebatkan pedulimu. Oke, siap? Keren. 1, 2, 3. Oke ya. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Kita pas banget nih, udah di jam 21.00. Terima kasih banyak Kiai Haji Ustadz Lutfi Zulkarnain atas ilmunya, materinya, sharing-sharingnya kepada kita semua. Semoga sahabat hebat Laju bisa mengamalkannya, bisa menjadi pemberat di akhirat kelak, dan juga bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat di dunia, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain di sekitarnya, agar kita bisa bahagia dan membahagiakan orang lain di bulan Ramadan. Untuk itu saya Muhammad Hamzah selaku moderator pada kajian Tahrib Ramadan kali ini izin pamit ya. Jangan lupa Ramadan hebatkan pedulimu. Saya Muhammad Hamzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hamzah, Ustaz Lut. Pamit ya, makasih. لاجب دلي على كيس الطحين، لهم منا كل الشكر والعرفان وجزاهم الله كل خير.
شكرا لاجي بدلي على كيس الطحين. نشكر لاجو بدلي على كيس الطحين وبارك الله فيكم. نشكر لاجي بدلي على ربطة الخبز. بشكر لاجي بدلي على ربطة الخبز وبارك الله فيكم.